Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pejuang PTN. Selamat datang di Kak Okta Channel. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Harus luar biasa ya. Video kali ini spesial untuk kamu pejuang PTN. Karena pada video kali ini kita akan bahas tuntas soal-soal prediksi UTBK 2022 nih, khususnya pada mapel Matematika Saintek. Kak Okta harap teman-teman saat menonton video ini juga ikut mengerjakan soal-soalnya ya. Nanti kita akan bahas konsep-konsepnya dan pastinya Kak Okta akan berikan nih cara cepat dengan menggunakan Super Genius. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Untuk soal yang pertama, penyelesaian dari mutlak X dikurangi 2 kurang dari 2X dibagi 7 adalah X berada di antara A sampai B. Yang ditanyakan adalah nilai dari 9A ditambah 5B adalah berapa? Nah, dari sini yang perlu kita ketahui bahwa jika kita punya mutlak X dikurangi 2, maka dia akan memiliki dua nilai. Yang pertama, dia akan bernilai positif untuk X lebih dari sama dengan 2, dan dia akan bernilai negatif untuk X kurang dari 2. Sampai sini paham? Kalau misalkan belum paham, boleh tanyakan di kolom komentar. Selanjutnya akan kita analisis yang pertama untuk daerah X lebih dari sama dengan 2. Ya, kita masukkan ke persamaannya, berarti nanti kita gunakan yang positif ya, yang ini ya. Berarti X dikurangi 2 kurang dari 2X dibagi dengan 7. Sekarang semua ruas kita kalikan dengan 7. Menghasilkan 7X dikurangi 14 kurang dari 2X. Nah, berarti semua yang ada X-nya kita pindah ke kiri. Menghasilkan 7X dikurangi 2X kurang dari 14 ya. 7X dikurangi 2X menghasilkan 5X kurang dari 14. Maka nilai X kurang dari 14 per 5. Nah, nilai 14 per 5 ini kan berarti 2,8 ya. Nah, dari sini karena di sini X lebih dari sama dengan 2 dan di sini X kurang dari 14 per 5, maka X berada di antara 2 sampai 14 per 5. Tapi di sini berhubung ada sama dengannya, berarti di sini ada sama dengan juga. Oke? Pertidaksamaan yang pertama kita ketahui ya. Sekarang untuk yang kedua. Ini sudah tadi, sekarang kita mencari daerah yang berada di... Sekarang kita cari untuk X yang kurang dari 2. Berarti kita gunakan yang negatif ya. Masukkan ke pertidaksamaan, berarti negatif X ditambah 2 kurang dari 2X dibagi dengan 7. Semua ruas kita kalikan dengan 7, maka menghasilkan negatif 7X ditambah dengan 14 kurang dari 2X. Kemudian yang ada X-nya kita pindahkan ke kiri semua, berarti negatif 7X dikurangi 2X kurang dari, ini positif pindah ke kanan jadi negatif 14. Gitu ya. Menghasilkan negatif 9X kurang dari negatif 14. Sekarang semua ruas kita bagi dengan negatif 9. Dan ingat, pertidaksamaan kalau dibagi negatif tandanya dibalik. Berarti menghasilkan X lebih dari 14 per 9. Nah, karena di sini X kurang dari 2 dan di sini X lebih dari 14 per 9. 14 per 9 berarti itu 1 lebih koma ya. Berarti di sini X berada di antara 14 per 9 sampai dengan 2. Oke, pertidaksamaan pertama dan pertidaksamaan kedua kita gabungkan. Nah, untuk pertidaksamaan yang pertama, di sini noktanya tutup ya, dari 2 sampai ke 14 per 5. Untuk 14 per 5-nya, kita noktah buka karena tidak ada sama dengannya. Oke, berarti dari 2 sampai 14 per 5. Sedangkan untuk pertidaksamaan yang kedua, dari 14 per 9, noktah buka, ya. 14 per 9 sampai ke 2. Nah, ternyata di sini 2 kan ada sama dengannya, berarti ketemu nih. Penyelesaiannya berada di antara X, penyelesaiannya X berada di antara 14 per 9 sampai dengan 14 per 5. Nah, berarti karena di sini X berada di antara A sampai B, berarti ini sebagai A, ini sebagai B. Yang ditanyakan adalah 9A ditambah 5B. Berarti 9 dikali A-nya itu adalah 14 per 9. Ditambah dengan 5B-nya adalah 14 per 5.
Oke. Kita coret ya, di sini 9, 9, sini 5, 5. Maka menghasilkan 14 tambah 14, hasilnya adalah 28. Jadi jawabannya adalah yang D. Untuk soal yang kedua, fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5, menghasilkan bayangan Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nilai dari P ditambah 2Q ditambah R adalah berapa? Nah, dari sini nanti kita akan mencari bayangan titik XY yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Rumusnya ini ya. Ini ya, berarti nanti akan menghasilkan 2 kali, karena di sini 5, berarti kali 5 dikurangi dengan X, sedangkan Y-nya tetap G. Nah, di sini diperoleh bayangannya, berarti X aksen akan sama dengan 10, 5 kali 2, 10 ya, dikurangi X. Maka X akan sama dengan 10 dikurangin X aksen, sedangkan Y tetap sama dengan Y aksen. Nah, karena fungsi kuadratnya yang akan dicerminkan itu adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Di sini akan kita ganti dengan bayangannya. Di sini Y berarti menjadi Y aksen. Sama dengan X-nya kita ganti dengan ini ya. Berarti diganti dengan 10 dikurangi X aksen dikuadratkan dikurangi dengan 10 dikurangi X aksen dikurangi dengan 6. Berarti Y aksen sama dengan 10 dikuadratkan hasilnya 100. Dikurangi 2 kali 10 berarti 20X ya. X aksen ditambah dengan negatif X dikuadratkan berarti plus X aksen dikuadratkan. Ini dikalikan berarti min 10. Di sini dikalikan lagi berarti plus X aksen dikurangi 6. Maka diperoleh Y aksen sama dengan X kuadrat atau X aksen kuadrat negatif 20X ditambah dengan X. Berarti negatif 19X aksen. 100 kurangi 10 menghasilkan 90 dikurangi 6 berarti plus 84. Maka di sini diperoleh bayangannya itu adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 19X ditambah dengan 84. Nah, di sini ternyata bayangannya itu adalah PX kuadrat ditambah QX ditambah dengan R. Maka di situ diketahui nilai P-nya itu adalah 1, Q-nya adalah negatif 19, dan R-nya adalah 84. Karena yang ditanyakan itu adalah P ditambah 2Q ditambah dengan R. Berarti P-nya 1 ditambah dengan 2 kali negatif 19 ditambah dengan R. R-nya 84. Berarti hasilnya 1 dikurangi 38 ditambah dengan 84 ya. Ini berarti hasilnya negatif 37 ditambah 84. Maka hasilnya ada 47. Jawabannya adalah yang C. Untuk soal yang ketiga. Di sini diketahui bentuk limit X kuadrat ditambah 2, tangan 2X dikurangi 2 dikurangi 2 per X kuadrat dikurangi 4, di mana X mendekati 2. Nah, kalau udah bentuk kayak gini, ingat ya, kalau kita ketemu limit, ya, dan ada tangan, kita ketemu limit, ketemu tangan, berarti nanti dicoret. Bukan hanya tangan aja, kalau dalam limit ketemu sinus sama tangan, kita coret, ya. Nah, dari sini berarti kita rubah dulu. Berarti limit X mendekati 2, di sini jadi X kuadrat ditambah 2, di sini tangan, jadinya berarti di sini 2X ya, min 2 berarti sini min 4, per, di sini saya faktorkan dulu, berarti X kurangi 2, dikali X tambah 2, gitu ya. Nah, berarti di sini menjadi limit X mendekati 2, jadi X kuadrat dibagi 2, sebenarnya tangannya langsung coret aja ya, oke kita hilangkan aja. Kemudian 2-nya tak keluarkan, X min 2, ini ya, per, oke, di sini X kurangi 2 dikali X ditambah dengan 2. Oke, nah berhubung di situ ada X min 2, kita coret juga. Nah, langsung aja kita masukkan nilai dari X-nya, karena di sini X-nya sama dengan 2, semua nilai kita ganti dengan 2. Berarti ketemunya 2 kuadrat ditambah 2, dikali dengan 2, dibagi dengan 2 ditambah dengan 2. Seperti itu ya. Nah, di sini 2 kuadrat tambah 2 berarti 6 dikali 2 dibagi dengan 4. 6 kali 2, 12 dibagi dengan 4 adalah 3. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Untuk soal yang keempat.
Diberikan segi 4A, B, C, D seperti gambar di bawah ini. Yang ditanyakan, panjang BC adalah berapa? Nah, dari sini kita lihat dulu pada segitiga ADC. Pada segitiga ADC, di situ diketahui ada sisi dan sudut yang saling berhadapan diketahui nilainya. Nah, kalau ada seperti ini, langsung saja kita menggunakan aturan sinus. Nah, kita gunakan aturan sinus untuk mencari panjang AC. Berarti AC dibagi dengan sudut di depan AC 30 derajat ya, dibagi dengan sinus 30 derajat sama dengan panjang AD dibagi dengan sinus sudut di depan AD itu adalah 45 derajat ya. Maka panjang AC berapa? Oke, AC belum diketahui, dibagi dengan sin 30 derajat itu adalah setengah, sama dengan panjang AD diketahui 8, dibagi dengan sin 45. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. Karena di sebelah kiri dan sebelah kanan ada setengah, saya coret ya. Maka menghasilkan panjang AC sama dengan 8 dibagi akar 2. Maka akan setara dengan 8 per 2 akar 2 atau 4 akar 2. Nah, di sini diketahui berarti panjang AC adalah 4 akar 2. Nah, pada segitiga ADC, ada sudut dan sisi saling berhadapan menggunakan aturan sinus. Sedangkan pada segitiga ABC, di sini ada sudut ya yang diketahui. Nah, di sini pada segitiga ABC terdapat sudut yang diapit dua sisi yang diketahui. Maka kalau ada seperti ini kita menggunakan aturan kosinus ya. Maka untuk mencari panjang BC kita menggunakan aturan kosinus. Kita jumlahkan kuadrat dari sisi yang diapit berarti 4 akar 2 dikuadratkan ditambah 8 akar 2 dikuadratkan dikurangi dengan 2 kali 4 akar 2 dikali dengan 8 akar 2 kalikan dengan kosinus sudut yang diapit berarti 60 derajat. Berarti di sini BC kuadrat sama dengan 4 akar 2 dikuadratkan berarti 32 ya, ditambah dengan 8 akar 2 dikuadratkan berarti 64 kali 2. 128 dikurangin 2 kali 4 8 kali 8 64 kalikan akar 2 kali akar 2 2 ya, berarti 128 kosinus 60 itu adalah setengah. Berarti BC kuadrat sama dengan 32 ditambah 128 dibagi 2 64. 128 dikurangi 64 berarti 64. Berarti 32 tambah 64 hasilnya adalah 96. Maka BC sama dengan akar dari 96, di mana 96 itu perkalian dari 16 kali 6. Maka akar 16 itu adalah 4, akar 6 tetap akar 6 ya. Maka diperoleh panjang BC adalah 4 akar 6. Jawabannya adalah yang B. Untuk soal yang kelima. Thalia menggambar daerah tertutup M yang dibatasi oleh kurva dan 2 garis vertikal dan sumbu X. Luas daerah M adalah Q pangkat 3 kurangi P pangkat 3 per 3 dikurangi Q kuadrat kurangi P kuadrat satuan luas. Di mana P kurang dari Q dengan P dan Q bilangan bulat positif. Daerah M diputar 360 derajat, maka volume benda putar tersebut adalah berapa? Nah, dari sini berarti kita akan mencari fungsi dari daerah yang dimaksud, ya. Karena di situ diketahui luasnya dalam bentuk Q pangkat 3 kurangi P pangkat 3 dibagi 3 dikurangi Q kuadrat dikurangi P kuadrat, maka di sini akan kita bentuk ke dalam fungsi X dengan batas P dan Q, ya. Berarti di sini karena di sini Q pangkat 3 kurangi P pangkat 3 berarti pasti fungsi X-nya adalah X pangkat 3 dibagi dengan 3. Nanti batasnya dari P ke Q gitu ya. Dikurangi dengan, karena di sini Q pangkat 2 kurangi P pangkat 2, maka X-nya dipangkatkan 2. Dengan batas P ke Q. Karena di sini nilai P kurang dari Q. Ya, berarti P di bawah, Q-nya di atas. Nah, selanjutnya dari sini, untuk mencari fungsi X-nya yang dimaksud, fungsi daerah tersebut ya, yang dimaksud itu, berarti karena luas itu adalah hasil dari integral, maka kita balik nih, lawan dari integral berarti turunan ya. Lawan dari integral itu adalah turunan.
ya yang berbatas ini kita turunkan dulu untuk mencari fungsi daerah M itu. Ya, kita turunkan dulu. Maka turunkan ya X pangkat 3/3 dikurangi X kuadrat. Ya, turunkan terhadap X. Maka akan menghasilkan 3X kuadrat per 3 dikurangi 2X gitu ya. Maka fungsinya diperoleh X pangkat 2 kurangi 2X. Nah, ini adalah fungsi daerah M. Nah, yang ditanyakan adalah jika daerah M ini diputar 360 derajat, maka menghasilkan volumenya berapa? Nah, ingat yang namanya volume itu rumusnya Pi integral dari fungsi yang daerah tadi, berarti X kuadrat dikurangi 2X. Ingat ya, kalau volume itu dikuadratkan fungsinya. Nah, di sini diintegralkan terhadap dx, kemudian batasnya dari P sampai dengan Q. Oke, kita jabarkan ya. Maka volume sama dengan Pi integral ya. Ini kita kuadratkan X kuadrat dikuadratkan berarti X pangkat 4 dikurangi 2 kali 2 berarti 4, berarti 4X pangkat 3 ditambah dengan 4X kuadrat. dx batasnya dari P sampai Q. Oke, ketemu ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Untuk kamu yang selalu setia menonton video-video dari Kak Okta Channel, Kak Okta doakan agar sukses selalu dan bisa menggapai mimpi-mimpimu. Pastikan untuk selalu subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar kamu selalu dapat info terupdate tentang video-video terbaru dari Kak Okta Channel. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!